Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Saya Bagas Indayatna, NIM 01111903, akan menyampaikan video mengenai penjelasan tugas elektropneumatik di ujian tengah semester mata kuliah hidrolik pneumatik pada semester 4 ini. Sebelumnya saya izin share screen. Nah, saya akan merangkai untuk rangkaian elektropneumatik. Yang pertama kita harus merangkai rangkaian pure pneumatiknya. Kita ambil kompresor, kemudian kita ambil double acting cylinder seperti biasa, kemudian kita ambil katup 5/2. Kita ambil 2 ya, karena ini untuk kanan kiri, jadi kita ambil 2. Usahakan presisi. Kemudian kita akan mengganti ini untuk settingannya, kita setting ke yang pakai senoid. Jadi dua-duanya pakai senoid di ujung-ujungnya, di kontrolnya ya, di kontrolnya. Kita pakai senoid. Oke, kita hapus spring-nya dulu. Nah, di situ kita langsung merangkai biasa, kemudian rangkai biasa, hubungkan pada kompresor. Di situ kita inisialisasi, di sini ada Y1, kemudian sampingnya ada Y2. Ini untuk apa? Ini untuk mengidentifikasi si itu senoidnya ya, nanti yang untuk nyambung ke rangkaian elektronya. Y4. Oke. Nah, habis itu kita inisiasi juga sekaligus di sini ini pakai label A1, A2 ya. A1 kita ambil 0, kemudian A2-nya kita ambil 100. Untuk batasnya. Oke, habis itu kita tarik supaya lebih cantik atau lebih rapi. Ini ada B1, kemudian ini ada B2, tambahkan 0 dan 100. Ini untuk limitan ini. Nah, habis itu kita akan merangkai di elektronya, elektropneumatik elektronya ini. Yang pertama kita ambil 24 volt sama 0 volt gitu. Kemudian kita ambil untuk yang push button terlebih dahulu. Kita tarik push button kayak gini. Oke, habis itu kita masukkan sesuai dengan yang ada oleh Bu Hania, ada NC, kemudian kita tarik bawah lagi biar pas ada NC, kemudian ada NC lagi untuk K2, kemudian kita ambil satu relay ini yang menjadi penggerak nantinya yang akan menggerakkan si sender itu, kita tarik. Oke. Usahakan rapi supaya apa? Supaya mudah dalam mengidentifikasi. Habis itu kita ambil dulu NO ini sebagai kontak bantu ya, kontak bantu untuk K1 di atasnya. Untuk permudah kita gambar dulu yang rangkaian kasarnya, jadi ya tanpa penamaan terlebih dahulu supaya kita ntar memudahkan saat kita mengasih nama gitu kan. Kemudian ya kita ambil K1, kemudian kita kasih valve senoid. Ini valve senoid yang nanti akan bersambung dengan yang tersambung dengan valve yang ada di pure pneumatic yang atas tadi kita buat tadi ya. Nah, ini kemudian kita tarik, kemudian kita kasih lagi K1. Ya, kita ini masih itu dulu ya, buat kasaran. Habis kasaran nanti baru kita kita identifikasi atau kita kasih nama. Oke, ini cepatnya biar cepat. Oke, sip. Di situ kita cari yang K1. Oke. Nah, jadi keuntungan dari elektropneumatik ini itu elektropneumatik itu kontrolnya dari listrik dan penggerakannya pneumatik, jadi lebih variasinya lebih banyak dan tidak membutuhkan katup yang terlalu banyak juga. Kalau di pure pneumatik kan kita hanya menggunakan katup pneumatik ya untuk mengontrol pergerakan dari si pneumatik itu. Tapi kalau di elektrik kita enggak.
kita menggunakan katup listrik ya, katup listrik sehingga cara ngontrolnya mudah dan lebih bervariatif gitu. Untuk yang misalkan menggunakan elektropneumatik, dan ini juga banyak sekali digunakan di pabrik-pabrik. Jadi kebanyakan jarang yang menggunakan pneumatik ya, karena lebih mudah saja untuk jika menggunakan pure elektropneumatik itu sendiri. Oke, kita ambil ini, kemudian kita ambil volt solenoid lagi, 2 ya. Oke. Sambung-sambungkan dulu, di sini baru kita oke, sebentar. Oh, ternyata lebih dari seperti ini. Tadi potong aja deh. Oke, habis itu kita akan memberikan nama. Ini pertama kita luruskan dulu aja, nggak apa sih, nggak lurus nggak masalah. Ini kasih nama push button bisa, atau push button atau saklar on gitu. Kemudian ini kita kasih inisialisasi A1 itu kan. Oh, berarti salah. Jadi kita awalnya ini berarti N. Tadi kita apa ya pertama? Jadi kita N aja. Karena A1 dia, kenapa kok dia buka? Karena A1 dia itu udah ngontak di atas tuh. Ini udah ngontak, jadi dia harus dikasih apa NO supaya dia itu ketika disambungkan dia jadinya apa namanya? Nah, nutup semacam ini. Kemudian ini kasih inisialisasi K1. Jadi sesuai gambarnya dari Bu Hani ya. Kemudian ini ada K2. Jadi akan berhubung di situ. Ini ada kontak bantu dari K1 supaya nggak lepas gitu. Kemudian ini ada K1 lagi. Kemudian ini pergerakan 1 yaitu dari Y1 ya, Y1. Kemudian ini ada dari K1 lagi. Ini ada dari A2. Nah, A2 ini membuka, jadi dia tetap buka karena di posisinya belum terkontak atau belum tersentuh ya. Oke, kemudian ini ada Y3. Di situ kita masukkan ini K1. Kemudian ini ada B2. B2 dia belum kontak, berarti masih NO bentuknya, masih NO ya. Nah, ini adalah A1 yang awalnya tadi adalah udah ngontak, dikasih NC maka dia jadi NO. Nah, NO dia buka jadi ya. Kemudian dia ada K2 di sini. Nah, udah. Habis itu di sini ada K2. Habis itu di sini ada Y4. Habis itu di atasnya ini ada K2, masih ada K2 karena hanya 2 relay yang dipakai di sini. Kemudian ini ada B1. Nah, ini B1 dia posisinya sorry. Oke. Dia berarti posisinya dia harusnya adalah NO karena dia udah terkontak, supaya dia tetap terkontak ketika dia dikasih gitu kan. Dia jadinya B1 aja. Nah, nice B1 ya, dia bisa di 1, kemudian ini ada Y2. Oke. Nah, kita akan coba run ya, teman-teman. Oke, kita run, kita pencet B1 A plus B plus amin. Duh, kenapa ini tidak bisa? Nah, ini kita akan cari penyebabnya. Kita urut dulu. Oke, Y2, oke, K1, oke, Y4. Oh, ini belum ada itunya K2 ya. Sorry. Oke, kita ulangi lagi supaya bisa. Sip. Nah, jadi pergerakannya ini adalah bentuknya A plus B min amin. Jadi ini bayangkan ini A, ini B. Maka dia akan bergerak secara A plus B min amin. Ini pergerakannya semacam itu. Dipengaruhi oleh mana? Oleh Y1 sama Y2 untuk senoid dan Y3 sama Y4 untuk senoid yang ada di yang katup atau sinter yang B. Gitu ya. Jadi pergerakannya adalah A plus B min amin. Oke. Itu yang untuk yang soal pertama. Untuk soal yang kedua, ini untuk mempersingkat waktu saja. Soal yang kedua itu adalah OR ya. Ini ada soalnya. Nah, ini rangkaiannya sama seperti tadi. Ini seperti yang disampaikan. Ini tuh OR. Jadi OR itu berarti dia itu bisa dinyalakan dari saklar
manapun, jadi cycle 1 atau S1 atau S2 gitu. Kita coba ya, misalkan kita pencet S1, ceklak maju. Dia maju pakai S1. Kita kemudian tarik, ketika S2 apakah dia bisa maju? Kita coba pencet. Nah, berarti di sini ada 2 kemungkinan tombol yang bisa memajukan si silinder yang ada di atas ini gitu. Yaitu bisa memakai S1, saklar 1 atau S2 pakai saklar 2. Kemudian dia akan otomatis kembali. Kenapa? Karena di sini ada spring di sini. Jadi ketika kita pencet di sini, kemudian di sini ada aliran yang merah-merah itu berarti ada aliran listriknya, kemudian yang biru biru matang itu berarti dia ada aliran udara yang masuk untuk mendorong, kemudian kita lepaskan, dia akan otomatis kembali karena di sini ada spring untuk bisa mengembalikan dari si silinder itu. Nah, itu. Jadi ada dua inputan yang bisa mengaktifkan dari si silinder ini, maka disebut sebagai diagram discrete fungsi OR. Nah, itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tugas video ini. Semoga dapat menjadi ilmu bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.